Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara megadiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan iklim di Indonesia yang beriklim tropis. Dengan adanya iklim tropis yang ada di Indonesia, itu menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Dengan beragamnya asal daerah yang ada di kelas, kami sedikit menarik akan membahas tentang keanekaragaman hayati secara spesifik, terkhusus di Pulau Aceh dan Sumatera, yaitu Kota Suku Salak, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya teman-teman, kita kembali bertemu nih dalam kegiatan podcast yang akan kami lakukan. Sebelum itu, perkenalkan nih, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah IPA Dasar Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Langsung saja, di sini saya sebagai moderator pertama yang bernama Rizka Syahrani, dan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh moderator kedua, yaitu Dengan saya Amalia Nurmadina. Dan kita juga tidak hanya berdua nih, kita ditemani oleh para narasumber yang berasal dari kabupaten-kabupaten berbeda. Sebelum itu, tema apa sih yang kami akan sampaikan? Tema yang akan kita sampaikan pada podcast kali ini yaitu adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, tepatnya di Pulau Aceh, Sumatera, dan Indonesia secara general. Langsung saja nih, kita kenalan kepada para narasumber kita, yaitu kepada narasumber pertama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gibran Habibi yang berasal dari Aceh Tamiang. Saya di sini sebagai narasumber pertama pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita yang pertama. Selanjutnya kita langsung masuk kepada narasumber kedua. Oke, baiklah, saya narasumber yang kedua. Perkenalkan, nama saya Mas Diana Siregar dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Oke, terima kasih kepada narasumber yang kedua. Langsung saja nih, kita kenalan dengan narasumber kita yang ketiga. Ada siapa sih yang di sana? Ya, baik. Halo guys, perkenalkan nama saya Tria Tias Nasution. Saya berasal dari Kabupaten Langkat. Baik, di sini saya sebagai narasumber ketiga. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang ketiga. Langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita yang keempat. Ada siapa sih yang di sana? Halo guys, perkenalkan nama saya Mavita Sari. Saya dari Kota Subuh Salam. Saya narasumber keempat. Oke, terima kasih kepada narasumber kita. Lalu, apa kabar nih teman-teman sekalian? Apakah kalian semua sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya, kita nih pengen tahu dulu nih, apa sih itu keanekaragaman hayati menurut narasumber kita yang pertama, yang mana narasumber kita ini berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang. Kepada narasumber kita yang pertama, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Menurut pendapat personal saya, keanekaragaman hayati merupakan variasi kehidupan di bumi termasuk semua spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem dan habitat yang mereka dukung. Keanekaragaman hayati dapat diukur pada berbagai tingkatan, dari tingkatan genetik hingga tingkatan lanskap. Oh, jadi begitu ya menurut dari narasumber kita yang pertama. Iya Nah, nih. kita juga kepo nih, apa sih keanekaragaman hayati menurut narasumber kita yang kedua yang berasal dari Kabupaten Padang Lawas? Apa sih?
Oke, baiklah. Menurut pendapat saya, keanekaragaman hayati itu adalah keberagaman kehidupan di bumi, termasuk variasi genetik dalam spesies, keanekaragaman spesies di ekosistem, dan keanekaragaman ekosistem itu sendiri. Oke, jadi begitu menurut narasumber kedua kita, menurut keanekaragaman hayati. Nah, tapi kita tidak cukup untuk 2 narasumber saja nih ya, Kak. Kita juga akan mendengar apa sih itu keanekaragaman hayati menurut narasumber kita yang ketiga. Siapa sih itu? Dia berasal dari Kabupaten Langkat. Langsung saja kita dengarkan. Ya baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari keanekaragaman hayati itu. Sebelumnya kita kan sudah mendengarkan tuh ya tadi teman-teman sebelum saya juga sependapat dengan mereka, karena pada dasarnya ya keanekaragaman hayati itu merupakan bentuk atau beragam macam-macamnya makhluk hidup dari segala sumber, termasuk diantaranya itu yang ada di daratan, di lautan, dan ekosistem perairan lainnya, kayak gitu. Oke, berarti nih narasumber kita yang ketiga sependapat dengan narasumber kita yang kedua dan narasumber kita yang pertama mengenai apa itu keanekaragaman hayati. Lalu kita kan ada satu narasumber lagi. Lalu siapakah itu? Oke, narasumber kita yang terakhir ini berasal dari kota Subuh Salam. Mari kita dengarkan. Apa sih itu keanekaragaman hayati menurut narasumber keempat? Menurut saya, keanekaragaman hayati itu adalah variasi dan kekayaan dari kehidupan di bumi, termasuk variasi genetik, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati mencakup segala bentuk kehidupan, mulai dari mikroorganisme, tumbuhan, hingga hewan, serta interaksi mereka dengan lingkungan. Oke, semua sudah kita dengar nih apa sih itu keanekaragaman hayati dari para 4 narasumber kita. Baiklah, kami sebagai moderator nih juga kepo nih, apa sih keanekaragaman hayati di Indonesia. Kali ini kami pengen bertanya dari narasumber kita, yaitu Mas Diana Siregar. Kan kita udah tahu Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang termasuk yaitu flora dan fauna, yang kedua hutan hujan tropis, dan yang ketiga ekosistem laut dan pesisir, dan yang terakhir itu adalah gunung dan daratan tinggi. Berarti ada 4 jumlah ya, Kak? Ada, tapi masih terbagi lagi gitu. Oke. Kita kan sudah mendengar nih dari pendapat teman-teman sekalian mengenai apa itu keanekaragaman hayati menurut perspektif teman-teman. Kami juga pengen tahu ada apa saja sih keanekaragaman hayati yang ada di daerah masing-masing para narasumber. Yang kita ketahui, mereka ini berasal dari Pulau Aceh dan Sumatera. Namun di kabupaten yang ada di pulau tersebut ada Aceh Tamiang, Aceh mana ya lagi? Aceh Subuh Salam, ada dari Kabupaten Langkat dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Langsung saja kami juga kepo dengan ada apa keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Langkat. Kali ini kami akan mendengar dari Tria Ayuning Tias Nasution. Mungkin kalau untuk macam-macam keanekaragaman hayati yang ada di Langkat itu cukup banyak. Untuk gunung dan dataran tinggi itu banyak kali dijumpai, kayak contohnya tuh di Tangkahan ya. Di Tangkahan kan banyak tuh kayak bukit-bukitnya gitulah. Intinya datarannya tuh tinggi. Nah, jadi di sana itu juga terdapat flora juga ada ya. Contoh faunanya sendiri kayak gajah Sumatera, harimau Sumatera. Di sana tuh banyak kayak hewan-hewan kayak gitu. Kalau untuk yang lain kayak ekosistem laut itu juga ada di Langkat. Di tempatnya tuh di Pangkalan Susu. Nah, di sana itu ada ekosistem mangrove. Nah,
begitu untuk di Langkat sendiri. Iya, kebetulan juga nih Kak, saya juga berasal dari Kabupaten Langkat ya kan. Tentang keanekaragaman hayati yang ada di Langkat, mungkin itu ada di Kelantan, tepatnya itu di Kecamatan Gebang juga. Oh, iya. Oke, langsung saja nih. Kira-kira selain Tangkahan nih Kak, ada nggak sih lokasi-lokasi lain yang mungkin itu adalah tempat keanekaragaman hayati yang terkhusus gitu dari Kabupaten Langkat? Oh, ada di Bahoro terutama ya, namanya Bukit Lawang. Di situ juga banyak hewan-hewan yang bisa kita jumpai. Ya, ada juga gajahnya, ada juga monyetnya. Beragam juga sih gitu. Ya, cukup beragam ya. Oke, itu tadi dari Kabupaten Langkat. Selanjutnya kita akan jalan-jalan nih mengeksplor tentang keanekaragaman hayati. Kemana ini Kak Dina? Oke, kita bakalan pergi ke suatu kabupaten nih. Kita bakalan pergi ke Kabupaten Padang Lawas Utara. Pasti pada kepo dong, apa aja sih keanekaragaman hayati di sana? Mari kita dengar langsung nih dari narasumber kita. Baik, terima kasih kepada moderator dan langsung saja kita eksplor dari kabupaten saya, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara. Kabupaten Padang Lawas Utara itu di mana sih Kak? Kabupaten Padang Lawas Utara ini yang berada di Tapanuli Selatan. Sumatera Utara ya. Ya, Sumatera Utara. Keanekaragaman yang ada di Padang Lawas Utara itu memang cukup kaya. Yang pertama itu yang ada di Taman Wisata Alam Sibual-Buali. Itu di mana Kak? Itu Taman Sibual-Buali itu yang ada di Gunung Tua. Ada apa saja sih Kak itu? Yang pertama itu ada bunga Rafflesia annullii. Bunga terbesar dikenal dengan bau busuknya karena bau busuknya mungkin dia menjadi terkenal di Padang Lawas Utara gitu. Kata lain dari bunga itu apa ya Kak? Bunga bangkai. Mungkin di Langkat ada kan bunga bangkai? Nah, gimana nih Kak? Ada nggak ya? Kalau di Langkat sih belum pernah dengar ya. Mungkin kalau keberadaan di bunga ada ya. Oke. Selanjutnya itu ada burung rongkong, yaitu burung besar dengan paruh yang khas sering ditemukan di kanopi hutan, ataupun itu di kanopi itu di tepi hutan gitu kan, hutan Padang Lawas. Baru dengar ya kita burung ini. Dan ekosistem dan lingkungannya itu ada sungai dan air terjun. Ibaratnya air terjunnya itu air terjun Sijorni yang berada di Padang Sidimpuan. Oke. Berarti banyak juga ekowisata di sana ya Kak? Tempat anak yang durhaka itu pun di situ, Sampuraga yang dikutuk menjadi batu. Baru kita dengar nih tentang Sampuraga itu. Oke, ada lagi nggak nih Kak tentang keanekaragaman hayatinya? Mungkin itu aja sih yang pada umumnya. Lalu kami ini pengen tahu nih, apa saja sih keanekaragaman hayati yang ada di Aceh Tamiang? Mungkin dari segi keanekaragaman hayati yang ada di Aceh Tamiang nggak jauh beda sih dari daerah-daerah lainnya yang terletak di Provinsi Aceh. Ya mungkin dari tempat wisata, flora, maupun fauna. Iya. Oke. Nggak Contohnya nih? terlalu berbeda sih dari daerah-daerah lainnya. Contohnya nih, kalau di Aceh Tamiang itu ada apa sih ekowisatanya? Kalau tempat wisata di Tamiang lumayan banyak. Mungkin yang paling terkenal ada wisata Kuala Paret yang terletak di Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu. Ada air terjun Sangkapane yang terletak di Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka. Dan juga ada wisata pemandian Gunung Pandan yang terletak di Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun. Mau nanya nih, kalau misalnya Tampur Palu itu masuk ke Aceh Tamiang atau enggak sih? Kalau Tambor Palu sih udah masuk ke Aceh Timur ya, bukan bagian dari Aceh Tamiang lagi. Kalau Babon itu? Kalau Baku masih terletak di dalam kawasan Aceh Tamiang. Iya kan. Babon itu juga termasuk tempat yang asri dan mungkin juga banyak flora dan faunanya. Oke, itu saja dari Aceh Tamiang? Ya, Cukup? mungkin cukup
Penjelasan hanya segitu. Oke, kita sudah mendengar nih dari keanekaragaman hayati dari tempat asal teman-teman sekalian. Pertanyaan selanjutnya apa ya kira-kira Kak? Oke, sudah kita dengar nih keanekaragaman hayati dari berbagai daerah asal narasumber. Lalu kira-kira Kak tidak kepo nggak sih tentang manfaat keanekaragaman hayati bagi Indonesia? Kali ini kita akan bertanya kepada siapa nih Kak? Oke, pastinya kepo banget ya. Kali ini kita bakalan nanya ke narasumber kita yang dari Langkat ya pastinya. Ayo kita dengerin ya. Apa sih Kak manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia? Ya baik, untuk ngomong-ngomong nih untuk soal manfaat, pasti banyak banget tuh manfaat dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Di antaranya tuh menyediakan bahan pangan bagi makhluk hidup ya, terutama manusia. Habis itu sebagai sumber energi, sumber air, juga memberikan lingkungan yang berkualitas, juga memberikan ketenangan spiritual, dan sebagai penjaga kelestarian budaya. Itu saja sih menurut saya ya manfaat dari keanekaragaman hayati di Cukup Indonesia. banyak ya berarti manfaat Iya. keanekaragaman hayati bagi Indonesia tersendiri. Iya. Lalu kira-kira keanekaragaman hayati itu bakal rusak atau punah nggak sih Kak? Dapat. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati ini rusak? Faktor yang mempengaruhi hilangnya keanekaragaman hayati yang pertama itu perubahan iklim. Karena perubahan iklim memengaruhi habitatnya dan distribusi spesies. Iya, betul. Yang kedua, deforestasi yaitu penggundulan hutan untuk pertanian, perkebunan dan urbanisasi lain. Apakah ada yang mau ditambah lagi dari narasumber yang lain? Berarti cukup banyak juga ya faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya keanekaragaman hayati tersebut ya kan? Kira-kira ada lagi nggak sih faktor-faktor yang membuat rusaknya keanekaragaman hayati di Indonesia? Oke, mungkin ya dari narasumber yang lain ya. Coba deh kita mau denger dari narasumber kita yang dari Aceh Tamiang. Iya. Mungkin untuk sekarang ini kita tahu berapa banyaknya pemakaian kendaraan bermotor Iya. yang menyebabkan polusi di daerah tersebut naik drastis hingga menyebabkan udara menjadi kotor, Kotor. yang menyebabkan udara daerah tersebut kotor dan tercemar. Dan faktor yang lain yang mengancam keanekaragaman hayati di daerah tersebut, maraknya perburuan dan perdagangan ilegal Oke. yang menyebabkan flora dan fauna terancam punah. Oh iya. Berarti banyak juga nih Kak faktor-faktor yang membuat ataupun terancamnya kerusakan dari keanekaragaman hayati tersebut. Iya, dan rata-rata yang membuat itu manusia tersendiri ya. Contohnya adalah penembangan mungkin ya, penembangan Iya. secara liar, penangkapan hewan-hewan secara liar. Polusi itu juga berpengaruh bagi kerusakan keanekaragaman hayati sih. Setelah kita berbincang yang cukup lama nih mengeksplor tentang keanekaragaman hayati dari Indonesia, baik itu dari Pulau Aceh dan Sumatera dan kabupaten-kabupaten terkhusus asal daerah masing-masing narasumber, kita sudah memasuki ke sesi selesainya ataupun penutup dari podcast kita hari ini nih Kak. Kira-kira apa saja sih yang dapat kita simpulkan daripada hari ini? Kita akan mendengar kesimpulannya dari Kak Dina sebagai moderator kedua pada hari ini. Oke, kesimpulan yang bisa saya ambil dari podcast kita yang lumayan panjang ini, keanekaragaman hayati yaitu keanekaan di dalam makhluk hidup dari semua sumber ya, termasuk diantaranya daratan, lautan, ekosistem, perairan, serta lainnya nih.
Terakhir kami ucapkan terima kasih nih kepada para narasumber yang telah memberikan begitu ceritanya inspiratif tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ya, semoga kita dapat berbincang-bincang kembali nih tentang keanekaragaman hayati ataupun materi-materi lain tentang mata kuliah IPA dasar. Oke. Ya, penutupnya akan ada sapaan dari seluruh narasumber nih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima genase. Suwon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dadah.